Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas PKN 79. Saya Gida Pratiwi, NIM 1820 10 10 10 10 60. Saya Miratun Munfariha, NIM 18 20 10 10 10 92. Saya Jeniswa Alfi Amalia, NIM 18 20 10 10 10 93. Perkenalkan, saya Kintarina Syabrina, NIM 18 20 10 10 11 03. Saya Minki Nida, NIM 18 20 10 10 11 43. Kelompok kami akan menjelaskan terkait dengan pelanggaran hak dan kewajiban pada kasus pemberian vaksin kosong terhadap warga di Pluit, Jakarta Barat. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Peristiwa viral ini terjadi pada Jumat 6 Agustus ketika korban laki-laki berinisial BLP melakukan vaksinasi di sekolah IPK Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. BLP diduga disuntik vaksin kosong. Ini terlihat dari video yang direkam oleh ibunda BLP sendiri. Kasus ini sebelumnya viral di media sosial. Dalam video viral tersebut terlihat seorang nakes ber-APD lengkap menyuntikkan vaksin kepada lengan seorang pria. Belakangan diketahui tidak adanya cairan vaksin di dalam suntikan yang disuntikan ke lengan pria tersebut. Sehingga mengetahui hal itu, ibunda BLP komplain soal anaknya yang disuntik vaksin kosong. Kemudian, setelah dicek dan memang diakui itu tidak ada isinya, maka dilakukan vaksinasi kembali terhadap saudara BLP. Ada beberapa faktor penyebab yang mengakibatkan terjadinya peristiwa tersebut. Salah satunya adanya kelalaian pada petugas vaksinator. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi karena kelalaian petugas vaksinator. Sehingga atas kejadian tersebut, Kementerian Kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah memutuskan kerjasama terhadap petugas vaksinator tersebut. Selain itu, adanya kelelahan usai pemberian suntikan vaksin ke 599 orang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyampaikan kejadian yang menimpa BLP diduga akibat kelelahan dari EO. Sehingga karena kejadian tersebut, yang bersangkutan sudah memvaksinasi di hari itu sekitar 599 orang. Dalam kasus tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan terhadap video yang sudah beredar secara viral dan meminta keterangan kepada beberapa saksi. Saudara EO merupakan seorang perawat yang dimintai tugas menjadi relawan untuk memberikan vaksin kepada masyarakat umum untuk setiap harinya, sehingga menjadi relawan vaksinator. Nah, berdasarkan peristiwa tersebut, polisi kemudian mengamankan EO dalam kasusnya dan melakukan penyelidikan sehingga penyidik juga menyita beberapa barang bukti. Antara lain, barang bukti yang didapatkan ada 1 buah botol vial dan suntik serta alat-alat lain yang biasa dipakai untuk kegiatan vaksinasi kepada masyarakat. Nah, dari hasil pemeriksaan terhadap petugas EO, dia mengakui bahwa telah menyuntikkan vaksin kosong kepada BLP, sehingga petugas EO ditetapkan menjadi tersangka menurut UU Wabah dan Penyakit Menular Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, sehingga petugas EO terancam hukuman 1 tahun penjara. Usai ditetapkan sebagai tersangka, tenaga kesehatan dengan inisial EO mengakui kesalahannya telah menyuntikkan vaksin COVID-19 yang kosong ke tubuh peserta vaksinasi COVID-19 yang berinisial BLP. EO pun meminta maaf saat dihadirkan di Polres Metro Jakarta Utara pada Selasa 10 Agustus 2021. EO beralibi bahwa dirinya tidak memiliki niat apapun dalam menyuntikkan vaksin kosong. EO juga meminta maaf kepada keluarga dan orang tua BLP yang merupakan warga yang dia berikan vaksin kosong. Dia berjanji akan mengikuti segala proses hukum yang berjalan dengan baik. Polres Metro Jakarta Utara memutuskan untuk menghentikan kasus penyuntikan vaksin COVID-19 yang kosong di Pluit, Jakarta Utara. Ia menerangkan pengusutan kasus di stop karena kedua pihak yang berperkara telah sepakat untuk berdamai. Dengan penghentian kasus, status EO sebagai relawan vaksinator sekaligus tersangka telah gugur alias dicabut. Sebelumnya, EO juga telah meminta maaf atas tindakannya. Begitu pula, korban penyuntikan vaksin kosong tersebut juga telah memaafkan tindakan tersangka.
Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa hak yang dilanggar yaitu hak dari BLP selaku peserta vaksinasi, yaitu hak untuk mendapatkan vaksin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32, ada beberapa hak pasien yang dilanggar dalam kasus ini. Yang pertama yaitu memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Yang kedua, memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional. Yang ketiga yaitu memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan juga kerugian materi. Sedangkan untuk kewajiban yang dilanggar di sini yaitu kewajiban dari EO selaku vaksinator yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan vaksin kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, EO selaku tenaga kesehatan telah melanggar kewajiban yang tercantum dalam Pasal 58 Ayat 1 yang tertulis setiap tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran yang terjadi dalam kasus ini yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh EO selaku tenaga kesehatan yang telah melakukan penyuntikan vaksin kosong kepada BLP selaku peserta vaksinasi. Solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi agar tidak terjadi kasus serupa. Yang pertama, diterapkan prosedur pengecekan alat atau bahan kesehatan yang akan digunakan, sehingga dipastikan bahwa vaksin siap digunakan. Kemudian, vaksinator lebih teliti dalam melakukan vaksinasi pada masyarakat, dengan memastikan bahwa vaksin tidak dalam keadaan kosong. Kemudian, memperbanyak relawan vaksinator untuk mencegah terjadinya kelalaian karena kelelahan, sehingga pergantian shift-nya menjadi lebih banyak. Kemudian, yang terakhir, pihak penyelenggara hendaknya menerapkan vaksinasi sesuai dengan kewajaran beban. Idealnya, seorang vaksinator itu sekali bertugas paling tidak melakukan vaksinasi terhadap 30 sampai dengan maksimal 50 orang dalam penyuntikan vaksin, sehingga tidak mengganggu fokus dan ketelitian dari vaksinator itu sendiri. Sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang telah dijelaskan bisa bermanfaat dan solusi yang kami tawarkan bisa mencegah terjadinya kasus serupa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.